Ya ini pengantarnya begitu, ini sudah jam 7.39, silakan Anda bertanya dulu. Silakan. Jadi PTK itu uji coba terhadap model-model baru yang tadi sudah saya kirim 21 sama 14. Itu mestinya nanti kalau sudah pulang itu PTK, itu tiap hari. Jadi PTK itu 3 bulan sekali uji coba. Berapa Pak Mukhlisin? Sekitar 3 bulan. Lah PPG itu kan hanya 1 minggu. Jadi PPG itu PTK kanan, bukan PTK betulan ya. Nah, PTK betulan itu tidak begitu. Ini hanya sekedar mengenalkan saja lah. PTK itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, PTK itu kan ada 4 langkah. Langkah pertama perencanaan. Langkah kedua pelaksanaan, langkah ketiga pengamatan, langkah keempat refleksi. Coba saya uji dulu supaya saudara bisa menyadari dan bisa menghayati tentang PTK. PTK itu uji coba. Saya ulangi ya, PTK itu uji coba terhadap model yang baru. Misalnya jigsaw learning diuji cobakan. Lalu nanti harus dibandingkan sebelum menggunakan jigsaw learning dan setelah menggunakan jigsaw learning. Apa yang berubah? Itu intinya di situ. Jadi Pak Mukhlisin ini kan agak kurus. Misalnya minum vitamin C selama 3 bulan. Makin gemuk apa tidak? Karena vitamin C itu bisa menambah nafsu makan. Itu misalnya. Itu namanya uji coba. Jadi sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Maka sebelumnya Pak Mukhlisin harus ditimbang. Misalnya beratnya 60, 65. Setelah minum vitamin C selama 3 bulan, ditimbang lagi. Oh, ternyata naik menjadi 75, berarti kenaikannya 10. Jadi PTK itu harus bisa mengukur perubahan yang terjadi. Nah itu, contohnya begitu. Jadi sederhana sebenarnya. Uji coba terhadap model. Semula seperti apa, sesudahnya seperti apa. Contoh lagi. Misalnya kelasnya Pak Mukhlisin itu setiap pembelajaran selesai, siswa yang mau bertanya. Ayo anak-anak silakan bertanya. Yang bertanya 2 orang dari 30. Atau 3 orang dari 30. Itu hanya 10%. Lalu Pak Mukhlisin uji coba pakai small group discussion. Tadi sudah coba itu. Ternyata pada minggu pertama itu yang bertanya naik. Dari 3 jadi 6. Minggu keempat naik menjadi 9. Minggu ke-6 naik menjadi 12. Dan pada akhir 3 bulan ternyata 30 anak itu berani bertanya semua. Berarti small group bisa meningkatkan kemampuan dan keberanian bertanya. Jangan hasil belajar, tidak bisa itu. Saya ulangi, tidak bisa diukur. Kenapa tidak bisa diukur? Karena PTK itu pengumpul datanya hanya satu, observasi. Anda lihat itu. Langkah ketiga itu pengamatan. Jadi perubahan yang diharapkan adalah perubahan yang bisa diamati. Saya ulang ya. Perubahan yang bisa diamati. Coba saya tanya ke Bu Wasiul Malfiroh. Pengamatan itu apa Bu? Dalam bahasa Inggrisnya observasi. Pak Arif ditutup dulu mic-nya. Nah, sama itu paling rame. Paling rame, anggur dibuka, geger dewi. Bu Wasiul coba. Pengamatan itu apa Bu? Melihat toh Pak. Oh, salah. Bu Faiz, nah, salah. Bu Faiz, observasi itu apa Bu? Pengamatan itu. Itu kan langkah ketiga itu mengamati. Apa yang dimaksud pengamatan apa? Bu Faiz. Apa? Dijawab saja yang Bu Faiz paham saja, enggak usah ngarang. Mendalami anak Pak. Loh, mendalami anak itu piye? Wong iku ngamati, wong mendalami anak itu piye? Sampeyan kok adoh banget gitu. Coba saya tanya Bu Soleka. Mengamati itu apa Bu Soleka? Mengamati itu menyaksikan pembelajaran anak mulai dari awal sampai akhir. Terus dicari. Pakai indera apa Bu? Indera penglihatan Pak. Oh ya,
Bu Wasiul sama Bu Solekah sama-sama salah maksudnya. Saya beritahu ya, diingat-ingat ya. Yang namanya observasi itu mengenal objek menggunakan 5 indera. Mengenal objek menggunakan 5 indera. Nah, saya akan tanya ke Bu Solekah. Bu Iya, Solekah Pak. ngerti terasi Bu Solekah? Apa, Pak? Terasi, ngerti? Oh iya. Iya. Saya mengenal terasi itu pakai apa? Pakai indera apa? Melihat, penciuman, Ya. terus apa? Peraba. Kalau ingin tahu baunya terasi dicium pakai hidung. Iya. Kalau ingin tahu ini kasar apa halus diraba pakai Iya, tangan. indera perabaan. Kalau Oke. mau rasanya pakai lidah, Iya, namanya mulut pencecap. dirasakan. Iya. Ya. Kalau ingin tahu tentang warnanya pakai mata. Iya. Kalau ingin tahu perbedaan terasi dari Rembang dan Cirebon, mendengarkan penjelasan yang membuat terasi pakai telinga. Telinga. Oh, iya. Jadi mengenal terasi itu pakai 5 indera, itu yang namanya pengamatan. Bisa ya? Jadi bukan melihat. Bisa, Bapak. Melihat Iya. itu hanya bagian itu. Maka pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang menggunakan lebih dari 1 indera. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kalau mengenal terasi memang bisa 5-5-nya bisa. Tapi tidak semua mapel harus menggunakan 5 itu. Coba saya akan tanya Pak Mukhlisin. Nah, Pak Mukhlisin saja yang tampak di depan ini. Saya kan pernah nggak lupa terhadap wajah istri saudara? Tidak, Pak. Kenapa? Zaman mengenal istri itu pakai berapa indera? 5 indera, Pak. 5 apa lebih? Kalau lebih, Pak. Lebih. Jadi dalam teori disebutkan makin banyak indera yang terlibat, maka peluang pemahaman dan daya ingatnya menjadi sangat tinggi. Gitu. Jadi kalau mengajar jangan 1 indera, itu pesannya. Kalau pakai video itu kan ada 2 indera, mata sama telinga. 2 itu sudah minim loh sebenarnya, ya, sudah minim. Tapi itu minimal ya, jadi tidak boleh. Maka ceramah itu tidak disarankan. Kenapa? Karena ceramah itu yang bekerja hanya telinga. Dan dalam teori kerucut tadi, coba dibaca teori kerucut kembali ke segitiga tadi. Bu Faiz, coba dibaca Bu Faiz. Yang tadi saya kirim itu, yang segitiga itu loh, yang warna hijau. Kalau mengajar hanya ceramah, itu daya serapnya berapa Bu? Mic-nya dibuka dulu Bu Faiz. 10%, Prof. Itu kalau membaca. Ya, membaca. Jadi sama dikirimi modul suruh baca, itu daya serapnya hanya sekitar 10%. Tapi kalau gurunya menjelaskan pakai ceramah, wis dibaca anak sudah Pak. Lalu dijelaskan itu bisa naik menjadi 20%. 20, ya. Yang 30 apa saja Bu? 30 melihat gambar atau diagram, melihat video atau film, dan melihat demonstrasi. Bisa 30. Kalau 50 apa Bu? Terlibat dalam diskusi. Artinya dia menjadi peserta diskusi ya. Iya. Terus yang 70? 70 menyajikan presentasi. Maksudnya apa Bu? Maksudnya dia jadi pemakalah. Setelah diskusi, anak maju ke depan. Bukan, dia menjadi pemakalah. Pemakalah. Mesti kalau pemakalah belajar dulu kan? Iya. Nah itu, belajar dulu. Lalu nanti dia kan mesti persiapannya lebih kuat, maka bisa 70. Nah itu contohnya, jadi nanti media itu dipertimbangkan berdasarkan teori ini. Nah, itu, ya, kalau mengajar itu. Jadi PTK tadi saya ulangi uji coba. Jadi yang diukur sebelum PTK namanya prasikles. Itu misalnya 30 anak di kelas yang berani bertanya hanya 2. Itu namanya prasikles. Terus siklus pertama naik menjadi 5. Siklus kedua naik menjadi 10. Siklus ketiga naik lagi. Nah antar siklus itu sebenarnya proses perbaikan. Jadi siklus pertama kan putarannya hanya 4 tadi. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, lalu refleksi. Pertanyaan berikutnya,
Bu Siril Wardah. Ketika